Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran hari ini. Hari ini kita akan belajar mengenai pendidikan dan pembelajaran SMA, SMK, dan MA. Nah, sumber utama kita hari ini berasal dari buku karya Gordon dan Brownie yang berjudul Beginnings and Beyond, Foundation in Early Childhood Education. Nah, buku ini sebenarnya berfokus pada pendidikan anak usia dini, tetapi di dalamnya ada banyak sekali prinsip-prinsip yang bisa tetap relevan untuk memahami pendidikan menengah. Nah, dalam video ini kita akan mempelajari 3 hal. Yang pertama adalah sejarah dan isu-isu penting dalam pendidikan. Yang kedua, adanya ragam program pendidikan di SMA, SMK, dan MA. Kemudian yang ketiga adalah teori perkembangan dan belajar yang dapat membantu guru memahami remaja. So, mari kita mulai pembelajarannya hari ini. Pada bagian pertama, kita akan belajar mengenai sejarah dan isu sosial pendidikan SMA, SMK, dan MA. Sebelumnya, kita akan mempelajari tentang sejarahnya. Kenapa kita harus belajar sejarah ya? Ada istilah jas merah, jangan melupakan sejarah. Makanya di sini kita akan melihat sejarah dari sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan MA. Gimana sih di Indonesia kok bisa ada sekolah yang namanya SMA, SMK, dan MA? Gimana sejarahnya? Apa perbedaannya? Nah, kita akan membahas itu pada bagian 1 ini. Menurut buku dari Gordon dan Brownie, ini menyebutkan dengan memahami sejarah, maka pendidik ini akan memiliki perspektif yang lebih luas untuk melihat arah pendidikan masa kini. Nah, untuk sejarah yang pertama, kita akan belajar tentang sejarah SMA atau sekolah menengah atas. Nah, sebelumnya kita semua tahu kalau Indonesia pernah dijajah oleh Belanda selama ratusan tahun. Jadi, tidak heran jika Indonesia menyerap sistem dari Belanda. Nah, sama halnya dengan sekolah menengah SMA atau sekolah menengah atas ini juga berakar dari masa kolonial Belanda. Pada tahun 1860 itu berdiri adanya satu sekolah yang dinamakan Koning Willem III di Batavia. Yang kemudian sekolah ini berkembang menjadi HBS atau Hugger Burger School dan ada AMS atau Algemene Middelbare School. Tapi sekolah-sekolah ini hanya diperuntukkan untuk bangsa Eropa atau elit pribumi. Kemudian pada saat Jepang berkuasa di tahun 1942 hingga 1945, nama sekolah menengah atas ini berubah menjadi sekolah menengah tinggi atau SMT. Kemudian setelah Indonesia merdeka tahun 1946, SMT ini diganti menjadi SMOA atau Sekolah Menengah Umum Atas. Diingat bahwa zaman dahulu huruf U itu sering ditulis dengan OE. Makanya di sini singkatannya menjadi SMOA. Padahal sebenarnya kepanjangannya adalah Sekolah Menengah Umum Atas. Kemudian pada tahun 1950 ini baru resmi menjadi sekolah SMA atau sekolah menengah atas dengan berbagai jurusan. Ada jurusan A, B, dan C. A ini mempelajari tentang bahasa, kemudian B tentang IPA, kemudian C ini IPS. Baru memasuki tahun 1960 hingga 1980-an, jurusan ini diperluas menjadi lebih spesifik, seperti adanya A1, itu mempelajari fisika, kemudian A2 itu biologi,
A3 IPS, dan A4 ini bahasa dan budaya. Nah, pada tahun 1994, nama SMA itu sempat berubah menjadi SMU atau Sekolah Menengah Umum. Kemudian sejak tahun 2004 ini baru kembali memakai nama SMA dengan berbagai pembaharuan kurikulum seperti adanya kurikulum berbasis kompetensi, ada KTSP, ada K13, hingga saat ini adanya kurikulum Merdeka. Nah, selanjutnya sejarah SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. SMK ini memiliki sejarah yang berbeda dari SMA. Pada tahun 1853 ini berdiri Ambach School di Surabaya. Sekolah ini adalah sekolah teknik malam untuk anak-anak Indonesia dan Belanda, tetapi tetap yang bisa bersekolah hanyalah elit pribumi saja dan anak-anak Eropa. Kemudian setelah itu lahirlah berbagai sekolah kejuruan seperti adanya sekolah teknik yang dinamakan Koningin Wilhelmina School, ada juga Koningin Emma School. Kemudian ada sekolah pertanian yang disebut Landbouw School dan Culture School. Ada juga sekolah perdagangan, ini dinamakan Handel School, hingga adanya sekolah keputrian. Nah, kemudian saat Jepang berkuasa pada tahun 1942 hingga 1945, sekolah kejuruan ini tetap ada, tapi fokusnya ini diarahkan untuk mendukung kebutuhan Jepang. Jadi adanya latihan militer, kerja bakti, dan penggunaan bahasanya pun bahasa Jepang. Kemudian setelah Indonesia merdeka, ini sekolah kejuruan terus berkembang. Pemerintah ini membuka STM atau Sekolah Teknik Menengah, ada juga SMEA, ini Sekolah Menengah Ekonomi Atas, serta adanya Sekolah Pertanian dan Perikanan. Baru pada masa pembangunan pada tahun 1969 hingga 1994, ini adanya program Pelita atau pembangunan 5 tahun. Program Pelita ini ada 1 hingga 6, dan pada masa ini pendidikan kejuruan ini semakin diperkuat. Dengan fokus keterampilan ini praktis agar lulusan ini siap bekerja. Baru memasuki tahun 2000-an, SMK ini diarahkan sebagai pencetak tenaga kerja siap pakai dan wirausaha. Ini sebagai bentuk revitalisasi SMK diperkuat dengan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2016 untuk meningkatkan kualitas lulusan agar sesuai kebutuhan dunia usaha dan industri. Selanjutnya, sejarah dari MA atau Madrasah Aliyah ini tentunya berbeda dari sejarah SMA dan SMK. Nah, MA ini berakar dari pendidikan Islam tradisional seperti pesantren, surau, dan langgar. Pada awal abad ke-20 ini muncul sebuah madrasah modern yang menggabungkan sistem sekolah barat dengan tradisi Islam. Salah satu tokoh penting dalam pendirian madrasah ini adalah Zainuddin Labai yang pada tahun 1915 ini mendirikan sebuah madrasah di Padang Panjang dengan menggabungkan pelajaran agama dengan umum sekaligus. Nah, madrasah ini kemudian berkembang di berbagai daerah dengan nama-nama yang berbeda, seperti contohnya ada Maktab di Medan dan ada Kuliah Mu'alimin di Sumatera Barat. Nah, setelah kemerdekaan, perhatian terhadap madrasah ini meningkat. Pada tahun 1945, ini Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat atau BPKNIP ini mengeluarkan maklumat agar pendidikan agama di madrasah, surau, dan masjid ini tetap berjalan dan ditingkatkan. Namun, Undang-Undang Pendidikan Nasional tahun 1950 ini belum mengakui madrasah secara formal. Baru pada tahun 1970-an hingga 1880-an, madrasah ini mulai disetarakan dengan sekolah umum.
Hingga puncaknya pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 1989 ini baru menetapkan madrasah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Hingga kini madrasah aliyah ini setara dengan SMA, namun dengan pembelajaran yang sedikit berbeda, dengan menggabungkan pendidikan agama dan pendidikan umum. Setiap sistem pendidikan ini selalu dibentuk oleh sejarah dan isu sosial zamannya. Gordon dan Brownie dalam bukunya ini menunjukkan bahwa pendidikan anak usia dini ini banyak dipengaruhi oleh pemikiran tokoh-tokoh seperti Comenius, Rousseau, Froebel, Montessori, dan John Dewey. Mereka ini menekankan hal-hal penting seperti yang pertama, pendidikan itu harus sesuai tahap perkembangan anak. Kemudian yang kedua, belajar sebaiknya ini melalui pengalaman nyata. Yang ketiga, sekolah itu harus mempersiapkan bukan hanya dalam akademik, tetapi anak ini juga harus dipersiapkan untuk hidup di masyarakat. Lalu, apa relevansinya dengan SMA, SMK, dan MA? Hingga saat ini, pendidikan menengah di Indonesia masih mengalami tantangan yang besar. Yang pertama, adanya digitalisasi. Siswa SMA, SMK, dan MA ini hidup di era teknologi, di mana teknologi ini berkembang dengan sangat cepat. Sehingga pembelajaran ini harus mengintegrasikan literasi digital agar siswa-siswa ini tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Yang kedua, adanya globalisasi. Pendidikan ini tidak lagi hanya menyiapkan siswa untuk hidup di lingkungannya, tetapi juga untuk bersaing di dunia internasional. Kemudian yang ketiga, akses kesetaraan. Sama seperti dalam pendidikan anak usia dini, pertanyaan isu siapa yang bisa bersekolah dan siapa yang tertinggal ini masih menjadi perhatian penting. Kemudian yang keempat, relevansi lulusan. Khususnya siswa yang bersekolah di SMK atau sekolah menengah kejuruan yang mereka disiapkan untuk siap kerja. Pertanyaan utamanya adalah apakah keterampilan yang mereka pelajari di sekolah ini benar-benar sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Dengan kata lain, sebagaimana pendidikan anak usia dini dipengaruhi isu sosial, politik, dan lain-lain, SMA, SMK, dan MA ini juga harus responsif terhadap zaman agar mereka tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Selanjutnya, ragam program pendidikan SMA, SMK, dan MA. Gordon dan Brownie dalam bukunya ini menjelaskan ada berbagai jenis program pada pendidikan anak usia dini. Di mana contohnya ada nursery school, preschool, kindergarten, hingga head start. Pesannya ini sederhana, di mana setiap program pendidikan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan anak dan keluarganya. Kalau kita tarik ke konteks pendidikan menengah di Indonesia, kita punya 3 jalur. Yang pertama ada SMA, SMK, dan MA. SMA atau sekolah menengah atas ini adalah jalur pendidikan umum, di mana fokusnya pada ilmu akademik seperti matematika, sains, bahasa, dan ilmu sosial. Nah, pendidikan SMA ini dipersiapkan untuk mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian yang kedua ada SMK atau sekolah menengah kejuruan. Di sini pembelajaran tidak hanya teori, tetapi mereka juga belajar praktek. Ragam jurusannya ini sangat banyak. Contohnya ada teknologi dan rekayasa, kemudian ada bisnis dan manajemen, pariwisata, pertanian, kelautan, seni, hingga industri kreatif. Siswa SMK ini mengikuti program praktik kerja industri atau magang. Tujuannya ini jelas. Siswa SMK disiapkan agar mereka siap kerja setelah lulus. Meskipun mereka tetap ada peluang untuk melanjutkan ke perguruan tinggi.
Kemudian yang ketiga ada MA atau Madrasah Aliyah. MA ini setara dengan SMA atau sekolah menengah atas. Tetapi mereka memiliki muatan keagamaan Islam yang lebih banyak. Selain mata pelajaran umum seperti matematika, sains, bahasa, mereka juga dibekali adanya mata pelajaran agama. Contohnya, mereka belajar adanya fikih, tafsir, hadis, bahasa Arab, dan lain sebagainya. Jadi, MA ini mengintegrasikan pendidikan akademik dan agama. Kemudian, seperti halnya pada program pendidikan anak usia dini, pendidikan menengah ini tidak ada yang lebih baik atau yang lebih buruk. Semuanya itu tergantung pada kebutuhan siswa dan tujuan yang ingin dicapai oleh keluarganya. Satu prinsip penting dari Gordon dan Brownie ini adalah bahwa pendidikan itu harus developmentally appropriate atau sesuai dengan tahap perkembangan. Maka pemilihan jalur SMA, SMK, atau MA itu juga harus mempertimbangkan karakteristik, minat, dan tujuan masa depan siswa. Selanjutnya, pada bagian 3, kita akan membahas mengenai teori perkembangan dan belajar pada remaja. Dalam buku Gordon dan Brownie, ini disebutkan adanya teori perkembangan dan belajar. Nah, mari kita lihat bagaimana teori perkembangan dan belajar ini bisa membantu guru dalam perkembangan SMA, SMK, dan MA. Yang pertama, teori belajar dari Jean Piaget ini mengatakan bahwa remaja berada pada tahap operasional formal, di mana ini artinya mereka sudah bisa berpikir abstrak, logis, dan hipotesis. Sehingga guru ini bisa mengajak siswa untuk menganalisis kasus, berdiskusi, ataupun melakukan penelitian kecil. Yang kedua, teori dari Lev Vygotsky ini menekankan pentingnya adanya interaksi sosial. Konsep zone of proximal development dan scaffolding ini menunjukkan bahwa remaja belajar lebih baik jika ada dukungan dari guru dan teman sebayanya. Jadi metode seperti diskusi kelompok, peer tutoring, dan project based learning ini sangat efektif jika dilakukan di SMA, SMK, dan MA. Kemudian yang ketiga adalah teori Erik Erikson. Ini menempatkan remaja pada tahap identity versus role confusion. Mereka ini sedang mencari jati diri tentang siapa saya, apa tujuan saya, kemudian kemana saya akan melangkah, sehingga sekolah ini berperan penting dalam mendampingi siswa agar mereka bisa menemukan identitas akademik, karir, maupun sosialnya. Yang keempat, teori dari Albert Bandura dengan teori belajar sosialnya. Ini menekankan bahwa remaja belajar dengan meniru, sehingga guru, senior, bahkan tokoh publik ini bisa menjadi role model. Nah, ini menunjukkan betapa pentingnya figur teladan di sekolah. Yang terakhir adalah teori dari Abraham Maslow. Nah, melalui teori kebutuhan ini mengingatkan bahwa siswa SMA, SMK, dan MA ini hanya bisa belajar optimal jika kebutuhan dasarnya terpenuhi. Mulai dari rasa aman, harga diri, hingga kebutuhan akan aktualisasi diri. Dengan memahami teori-teori ini, guru tidak hanya mengajar mata pelajaran saja, tetapi juga mendampingi perkembangan remaja secara utuh, kognitif, sosial, emosional, dan moralnya. Nah, kita sudah mencapai di akhir video pembelajaran hari ini. Sebagai penutup, mari kita ingat kembali poin-poin penting yang telah disampaikan sebelumnya. Yang pertama, sejarah pendidikan ini mengajarkan bahwa setiap zaman memiliki tantangan dan tuntutannya sendiri.
SMA, SMK, dan MA ini harus lebih responsif terhadap perubahan zaman, sehingga siswa ini tidak akan tertinggal. Kemudian yang kedua, ragam jalur pendidikan menengah seperti sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, dan madrasah aliyah ini adalah suatu bentuk diferensiasi program yang mana diantaranya ini tidak ada yang lebih baik ataupun yang lebih buruk. Semuanya ini harus disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kemudian yang ketiga, adanya teori perkembangan dan belajar ini memberi panduan berharga untuk memahami remaja. Dengan adanya teori Piaget, Vygotsky, Erikson, Bandura, hingga Maslow, ini guru dapat merancang pembelajaran yang lebih efektif, bermakna, dan sesuai dengan tahap perkembangan siswa. Dengan begitu, pendidikan menengah ini tidak hanya menjadi tempat belajar mata pelajaran saja, tetapi juga menjadi jembatan menuju masa depan. Siswa bisa melanjutkan ke perguruan tinggi, atau dunia kerja, dan atau kehidupan yang lebih bermakna. Nah, terima kasih telah mengikuti video pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.